Halo, selamat siang sahabat Rika, sahabat otomotif. Mohon maaf untuk 2 bulan terakhir kita jarang update video dikarenakan ada kesibukan di luar bengkel. Oke, kali ini kita akan membahas cara men-setting CDI programmable dari keluaran Indonesia, dari pabrik Indonesia yang diproduksi di Indonesia, yaitu CDI BRT. Dan cara dari dipotong. Dari kualitas harga itu sangat terjangkau dan programnya juga sangat simpel, sangat mudah untuk bagi para pemula. Yaitu CDI ini biasa digunakan untuk ajang balap, yaitu maupun drag, gestrek atau full project. Itu banyak digunakan di kalangan mekanik-mekanik Indonesia dikarenakan harganya terjangkau dan cara men-settingnya juga sangat simpel, tapi kualitas emang benar-benar oke, soalnya itu sangat mudah disetting, maupun limit atau kurva atau apa dan sejenisnya itu gampang disetting. Oke, kita akan mendengar perbedaan CDI standar dan BRT dulu. Ini yang kita gunakan CDI standar bawaan Mio, dan kita akan coba nyalakan. Ini suara dari CDI standar bawaan Mio. Jadi dia untuk membakar mesin 150 cc. Jadi dia kurang kayak bahan bakarnya kurang terbakar dikarenakan pengapian kalau standar itu lumayan kecil dibanding kalau kita udah rubah yang racing. Itu udah jelas perbedaannya udah sangat bagus karena dia bisa mengeluarkan api yang lebih besar dari standarnya. Jadi kalau kita men-setting karburator lebih basah juga tidak akan terasa ngempos kayak tadi pakai CDI standar. Dan ini motornya speknya 150 cc dan ini motor buat harian. Nanti kita coba lihat perbedaan di CDI standar sama CDI programmable dari BRT. Dan ini bentuk CDI nya kita ambil yang 24 step. Dari BRT. Kita akan coba nyalakan.
Dan kita udah melihat perbedaan dari suaranya aja udah sangat beda. Dan dia kalau memakai CDI programmable, pakai CDI racing, dia lebih responsif. Jadi tadi juga digas tuh nggak ada jeda atau nggak ada ngempos kayak yang tadi pakai gas standar. Kalau kita buka gasnya terlalu cepat, itu kadang kita akan mendapati 1-2 kali gasnya kayak kosong, nggak terbakar. Beda dengan CDI racing. Dan kita akan coba lihat cara men-settingnya, merubah kurva ataupun merubah limit, yaitu menggunakan remote-nya. Kalau pembelian biasanya dari pembelian ini udah dikasih remote ini ya buat men-settingnya. Itu cara men-setting atau memprogram CDI-nya. Pertama kita masukin konektor ini dalam keadaan kunci kontak off, lalu kita on kan. Pertama kita kalau untuk men-setting limit, kita tekan menu, cari huruf yang bertulisan limit, lalu kita tekan OK. Ini CDI-nya udah kita setting jadi 11.000 rpm, soalnya ini untuk motor harian, jadi nggak harus terlalu tinggi. Nanti kita kalau udah menyesuaikan mau di set limit angka berapa, misalkan mau kita turun 10.000, kita tinggal tekan ini arah panah yang ke bawah, ataupun kalau mau lebih dari 11.000 masih bisa, mau 12.000 nggak apa-apa. Kalau untuk motor race biasanya nyampe 14.000. Berhubung ini hanya motor harian, jadi kita patok 11.000 aja. Kalau sudah dipatok yang kita inginkan, tinggal tekan ini tombol OK. Nanti dia akan set otomatis. Kalau udah bertuliskan ready kayak gini, berarti dia sudah siap dipakai. Tinggal matikan kontak, cabut konektor ini, konektor kabel buat programnya. Lalu kita kalau mau merubah kurva pengapian, yaitu kalau untuk modif mesin atau untuk race kompetisi, biasanya mekanik akan memodif ulang kurva pengapiannya. Pertama kita akan tekan menu ini, tulisan menu ini, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita tekan OK. Soalnya ini sidanya kan 24 step, jadi angka ini ada 24 memori untuk menyimpan settingan kurva. Kalau udah keluar angka ini, kita tinggal tekan OK. Kita tinggal tekan angka edit. Kita mesin jalan atau langsam itu sekitar 2500 rpm. Kurva pengapiannya 27 derajat sebelum time A. Kita bisa rubah ini, tapi kebanyakan kalau untuk 2500 kita masih rata-rata mekanik masih pakai 27. Setelah udah pas angka settingan pertama, kita tinggal klik aja OK lagi. Itu akan langsung pindah ke 2. Tinggal pencet lagi edit. Ini udah naik 30 di rpm 3000. Kita klik lagi, tinggal edit. Ini udah naik 35 di rpm 3500. Kita klik lagi,
Di bagian keempat edit lagi 4040. Biasanya pengalaman saya kalau untuk motor matic dari 4000 rpm udah kurvanya udah 40 sampai 9000 rpm. 9000 rpm 9000 rpm itu harus kita setting satu-satu ya. Ini misalkan ini masih 34, kita tekan edit mau ke bawah ini tinggal tekan edit, tinggal rubah, naikkan ini 40 lalu kita naikkan lagi, lalu tekan OK, lalu kita tekan angka tekan edit lagi dan seterusnya sampai angka yang kita inginkan. Ini 40. Kita lanjut ini ya, langsung aja sampai rpm 9000. rpm 9000 40. Dan usahakan kalau udah kelewat 9000 kita edit langsung turun. Turunnya boleh satu-satu atau dua, nggak apa-apa. Kita turun tadi kan masih 40, sekarang turun berarti jadi 38 atau 39. Kita edit yang bagian 16 di rpm 10.000 itu 33. Jadi ini tinggal setting aja ada di sekitar 36 ya. Kalau untuk motor harian jangan terlalu tinggi, soalnya itu nanti akan mesin akan cepet panas di rpm atas, bisa sehernya bisa leleh, apalagi kalau seher model casting belum forging itu akan akan meleleh kena panas putaran mesin, dan kurva pengapian yang terlalu tinggi akan menyebabkan seher lumer. Bila angka yang kita inginkan udah tersimpan, kita tinggal tekan aja OK sampai seterusnya, sampai dia nanti mengesep otomatis. Mungkin sampai sini paham ya. Rata-rata mekanik pasti bisa ini memprogram CDI BRT, soalnya ini yang paling simple dibanding produk sebelah. Nanti kita lanjut settingnya, perbedaan mesinnya kayak gimana. Oke, terima kasih. Kita off-kan dulu kontaknya. Lalu kita cabut. Maaf tadi ada kesalahan teknis, itu baterainya lowbat. Maaf sebelumnya, maaf karena videonya terpotong. Kita ulangi lagi. Itu hasil dari settingan tadi, sedia yang sudah dirubah. Kita nyalakan lagi. Ini lalu kita akan coba CDI standarnya lagi supaya terlihat perbedaannya. Ini kita akan menggunakan CDI standar.
nggak terlihat kan perbedaannya. Kalau pakai CDI standar dia nggak bisa digas langsung, soalnya apa ya, soalnya settingan mesinnya udah naik, dan kayak sepuyar pilot main gitu juga udah pasti besar karena cc-nya juga udah besar, jadi kita membutuhkan pengisian yang lebih besar dari standarnya. Kita rubah lagi pakai CDI Racing. Itu udah perdengaran suaranya juga udah sangat jauh beda, rasanya juga udah enak banget kalau udah pakai CDI Racing, soalnya dia sangat responsif. Pokoknya rekomen banget untuk CDI BRT yang diproduksi dari Indonesia. Sekian dulu untuk dari kami Trika Channel. Ikuti terus channel kami, kita akan membahas video-video selanjutnya. Jangan lupa juga tonton video-video sebelumnya, yaitu banyak tutor-tutor untuk perakitan mesin atau apapun segala sejenisnya tentang otomotif, yaitu banyak. Dan kita akan selalu belajar tentang otomotif, yaitu untuk mempelajari dunia otomotif maupun standar ataupun racing. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau ada apa hubungi aja nomor-nomor yang ada di deskripsi. Kita akan menjawab sebisa kami. Salam otomotif, salam Trika Channel. Dan satu lagi, kita akan memproduksi baju Trika Channel. Bila mana ada yang minat atau mau ini, kita kasih harga spesial buat para penggemar otomotif. Link pembelian ada di deskripsi. Kita membuat hanya terbatas cuma 2 lusin aja, jadi silakan segera secepatnya hubungi admin yang ada di deskripsi. Belum stoknya habis, stoknya terbatas. Terima kasih, salam otomotif. Halo, selamat siang para sahabat otomotif, para sahabat Trika. Kembali lagi bersama kami Trika Channel. Kali ini kita akan membahas cara men-setting CDI programmable, yaitu dari produksi Indonesia, yang paling simple dan harganya terjangkau. Dan mohon maaf untuk bulan terakhir kita jarang update video dikarenakan ada